Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita semua nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, sedangkan setan-setan dibelenggu. Di bulan ini, setiap amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Siang harinya kita isi dengan berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Tapi jangan lupa, kemuliaan bulan Ramadan tidak hanya pada siang harinya, melainkan juga pada malam harinya. Di antara ibadah bulan Ramadan yang paling utama yaitu sholat malam atau qiyamul lail. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Yang artinya, barang siapa melaksanakan qiyam Ramadan karena ikhlas dan mengharap pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Bayangkan, hanya dengan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan sholat, dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni. Siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa? Dan siapa di antara kita yang tidak ingin diampuni dosanya? Hadirin sekalian, sholat malam merupakan ibadah yang istimewa karena dilakukan di waktu yang istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hambanya yang bangun dalam Al-Quran. Mereka meninggalkan tempat tidur mereka yang nyaman untuk berdiri menghadap Rabb-Nya. Di saat manusia terlelap, mereka bermunajat, memohon ampunan dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat malam melatih kita untuk ikhlas. Ibadah ini seringkali tidak dilihat oleh orang lain. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, hanya kita dan Allah. Disitulah letak kemuliaannya. Semakin tersembunyi sebuah amal, semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat malam juga menjadi sumber ketenangan hati. Banyak orang yang mencari ketenangan hati dengan berbagai cara, tetapi hati yang gelisah tidak akan tenang kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, di bulan Ramadan terdapat satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Malam yang nilainya lebih dari 83 tahun ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau semakin bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Beliau menghidupkan malam-malam tersebut dengan sholat, doa, dan zikir. Ini menunjukkan bahwa sholat malam di akhir Ramadan memiliki nilai yang tinggi. Jangan sampai kita justru melemah di akhir Ramadan. Kadang di awal kita semangat, masjid penuh, shaf rapat, namun semakin mendekati akhir, jamaah justru semakin berkurang. Padahal justru di akhir inilah peluang kita untuk meraih Lailatul Qadar semakin besar. Sholat malam juga menjadi tanda keimanan seseorang. Orang yang ringan bangun malam menunjukkan bahwa hatinya hidup. Sebaliknya, hati yang terlalu cinta dunia akan berat untuk berdiri dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, perlu kita pahami bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kemudahan. Jika belum mampu sholat lama, maka lakukanlah sesuai kemampuan. Jika belum mampu 12 rakaat, maka lakukanlah 2 rakaat. Jika belum mampu berdiri lama, maka pendekkan bacaan. Yang terpenting adalah keistiqomahan dan keikhlasan.
Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa hikmah dari sholat malam di bulan Ramadan. Pertama, sebagai tanda syukur atas nikmat Ramadan. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini. Banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bersama kita, kini telah kembali kepada Allah. Maka kesempatan ini jangan disia-siakan. Kedua, sebagai sarana penghapus dosa. Setiap rokaat, setiap sujud, setiap bacaan Al-Quran menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan. Ketiga, sebagai latihan kesungguhan dan pengendalian diri. Jika kita mampu melawan rasa kantuk dan malas untuk sholat malam, insya Allah kita juga akan mampu menahan hawa nafsu kita di kehidupan sehari-hari. Keempat, sebagai momen memperbanyak doa. Di waktu malam, terutama di sepertiga malam terakhir, doa sangat mustajabah. Mintalah jangan hanya urusan dunia, tapi juga kebaikan akhirat, keselamatan keluarga, dan keteguhan iman. Hadirin sekalian, mari kita jadikan Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Jangan sampai malam-malam berlalu tanpa adanya sujud yang panjang. Jangan sampai momen yang emas ini terlewat begitu saja. Jika hari ini kita masih diberi kesehatan, masih mampu berdiri, masih mampu membaca ayat Al-Quran, ini adalah tanda kasih sayang dari Allah. Jangan tunda untuk memperbaiki diri. Bisa jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita. Sholat malam bukan tentang kuatnya kaki berdiri, melainkan tentang kuatnya hati untuk kembali pada Ilahi. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat, doa, dan zikir. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ungdur maqala wala tangdur mangqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.